Bonjour guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kamu sudah nonton video aku yang terakhir, yakni tentang bagaimana caranya menulis surat lamaran jika kamu ingin melamar ke New Zealand. Jika belum, tonton di sini ya. Dan tentang CV, kamu bisa tonton di sini. Tahukah kamu kalau kamu bisa les bahasa Inggris singkat di New Zealand dan bisa sambil bekerja loh? Jadi hari ini kita akan bicara tentang alasan dan keuntungan mengapa kamu belajar bahasa Inggris di New Zealand, terus jenis les bahasa Inggris apa yang populer dan yang tersedia, lalu tempat belajar atau institusinya di mana, berikutnya visa yang kamu bisa apply, yang kelima syarat dan rekomendasi dari aku, lalu yang keenam budget yang kamu butuhkan berapa, yang berikutnya adalah saran-saran secara umum. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis ya guys, jangan di skip supaya kamu betul-betul mengerti apa yang saya sampaikan. Bentar-bentar guys, sebelum lanjut silakan share video-video aku ke semua teman-teman kamu dan juga komen, like, dan subscribe YouTube channel aku ya, supaya aku lebih semangat berbagi informasi dan berbagi ilmu dengan kalian. Thanks ya guys. Langsung saja guys, ini adalah beberapa alasan mengapa kamu harus les bahasa Inggris di New Zealand. Yang pertama, seperti kalian tahu bahwa New Zealand itu adalah English speaking environment. Jadi dengan begitu kamu bisa belajar bahasa Inggris secara immersive. Artinya karena lingkungannya semuanya mengharuskan kamu belajar bahasa Inggris, jadi mau nggak mau kamu itu harus menggunakan 4 skill, yakni speaking, listening, reading, dan writing di dalam kelas dan juga di luar kelas ketika kamu berbicara dengan orang-orang yang kamu temui. Lalu pendidikannya berkualitas menggunakan teknologi terbaru dengan pengajar native dan berpengalaman, dan keindahan alam di New Zealand guys. Kamu bisa jelajahi keindahan New Zealand pada saat weekend gitu ya. Support service to assist international student di New Zealand itu terkenal outstanding guys. Jadi kamu misalnya perlu pick up di airport, perlu cari akomodasi, terus kalau nanti udah belajar kamu penyesuaian kayak gitu, mereka juga menyediakan personal and pastoral care. Mereka itu akan cek gitu, kamu betah nggak di sini, seneng nggak kuliah atau belajar di tempat kita. Nah itu ada yang bantu kita supaya kita selama belajar di sini itu mengalami waktu yang menyenangkan. Yang berikut, lingkungannya aman dan ramah guys. New Zealand itu adalah salah satu negara yang teraman di seluruh dunia. Yang kedua, penduduknya ramah dan bersahabat sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman dan inklusif bagi siswa internasional. Keuntungan yang berikutnya, negara ini adalah negara yang multikultural. Jadi kita bisa belajar banyak culture yang ada dan mengenal budaya lokal sekaligus. Karena banyak siswa yang di sini datang dari negara yang berbeda, kamu juga bisa memakai kesempatan ini untuk membangun networking. Yang berikutnya adalah lingkungan yang inklusif. Tidak masalah kalau misalnya teman-teman dari budaya apa, agamanya apa, di sini kebebasan beragama itu dijamin, bahkan fasilitas untuk melakukan kegiatan beragama atau budaya itu difasilitasi oleh negara. Yang terakhir, ini yang paling kamu suka. Kamu bisa bekerja sambil belajar bahasa Inggris guys. Namun tergantung dari kriteria visa masing-masing ya. Ini adalah beberapa jenis-jenis les bahasa Inggris yang ditawarkan. Yang pertama ada General English Course. Ini yang dipakai untuk percakapan sehari-hari gitu. Lalu ada Academic English Course. Ini dikhususkan untuk orang-orang yang mau kuliah ke lingkungan akademik gitu ya. Yang keempat ada Business English Courses. Terus ada Exam Preparation, persiapan exam seperti kalau mau ambil IELTS, PTE, dan TOEFL kayak gitu ya. Terus yang berikutnya adalah ESP, English for Specific Purposes, yang contohnya kalau kamu ingin kerja di health sector dan juga tourism,
Terus yang berikutnya English for Young Learners untuk anak-anak dan juga untuk teenager. Dan yang terakhir adalah English and Adventure atau Sport Activities. Nyari tempat lesnya di mana, Miss? Mungkin kamu bertanya. Ada di seluruh New Zealand, ada di North Island, ada di South Island. Nah, kalau misalnya kamu memilih di Auckland, itu ada di University of Auckland, Kaplan International English Auckland, Language Study International, New Zealand Institute of Education of Auckland. Yang kedua di kota Wellington, itu ibu kotanya, ada di Victoria University. Lalu yang ada Kaplan juga di sana, terus ada di Embassy English Wellington, terus di Worldwide School of English Wellington. Nah, moving down to South Island, di kota aku Christchurch, kamu bisa study di CCEL. Ini adalah partnership dengan university tempat aku kuliah kemarin, University of Canterbury English Language Center. Terus Kaplan juga ada di Christchurch, ada Christchurch College of English dan Languages International Christchurch. Kalau makin ke selatannya lagi di Dunedin, ada di Otago Polytechnic Language Center, ada di Otago Polytechnic, ada di University of Otago-nya juga ada, lalu ada di Language Center Dunedin. Paling south lagi, paling ke selatannya di Queenstown, ada di Queenstown Resort College, Southern Lake English College, New Zealand Language Center Queenstown, dan ABC College of English Queenstown. Nah, jika teman-teman mau mengambil les bahasa Inggris di sini, ada dua pilihan visa yang tersedia. Yang pertama, kamu bisa pakai visitor visa yang mengizinkan kamu untuk study sampai dengan 3 bulan. Tapi kalau misalnya lebih dari 3 bulan, kamu harus apply untuk student visa. Jika kamu ingin bekerja part-time sambil belajar, saya sarankan kamu mengambil visa student yang akan mengizinkan kamu untuk bekerja part-time. Namun ada syarat-syaratnya, durasi belajarnya berapa lama, selanjutnya kita bahas ya. Untuk student visa, ini dari websitenya Immigration New Zealand ya. Kalau misalnya studi kamu itu lebih dari 3 bulan atau lebih dari 12 minggu, itu kamu bisa apply visa yang namanya fee paying student visa. Dengan visa ini kamu bisa study full time di mana aja yang kamu pilih, lalu kamu bisa work part time up to 20 hours a week kalau lagi belajar, dan kalau lagi libur kamu bisa kerja full time. Namun ini tergantung dari kondisi visa masing-masing ya. Ini adalah beberapa syarat dan rekomendasi dari aku. Yang pertama, ambillah les yang berafiliasi dengan universitas atau college agar kamu boleh memakai fasilitas university tersebut. Yang berikutnya, paling penting, ambil les yang lebih dari 12 minggu dan harus full time, bukan yang part time ya guys, agar kamu bisa dapatkan kesempatan belajar sambil bekerja. Nah, aku mau share, ada teman kos aku yang lagi ngambil persiapan tes bahasa Inggris IELTS ya di CCEL. Nah, dia itu belajarnya itu 14 minggu dan dia bilangin dia dikasih kerja 20 jam selama 1 minggu kalau lagi belajar, dan kalau libur bisa kerja sampai 40 jam atau full time. Nah, yang menarik adalah visa yang diberikan ke dia itu diberikan lebih panjang guys, diberikan 1 bulan sebelum lesnya dimulai dan 1 bulan sesudah selesai. Hal ini diberikan supaya orang-orang yang belajar ke sini ini punya kesempatan untuk jalan-jalan, untuk healing ya, untuk explore New Zealand dan sambil beli souvenir kayak gitu. Namun take it with cautious ya guys. Nanti kamu harus lihat kondisi visa kamu ya. Sekarang mari kita bicara biaya les di salah satu institusi yang dekat dengan tempat aku, yakni biaya les di CCEL. CCEL itu singkatan dari Christchurch College of English. Supaya kamu bisa dikasih izin nanti bekerja itu harus full time dan lebih dari 12 minggu. Jadi teman-teman lihat itu yang paling atas $410 per minggu.
Nah, sudah tahu berapa biaya lesnya ya kan? Sekarang mari kita bicara tentang budget yang kamu butuhkan keseluruhan. Ini saya ada buat jumlah yang berdasarkan asumsi pada saat ini. Saya encourage teman-teman untuk kamu buat your own budgeting ya. Jadi jangan take this as a whole. Ini hanya berdasarkan perkiraan ya. Nah, yang pertama adalah biaya les untuk 14 minggu. Katakanlah kamu ngambil durasi yang 14 minggu, jadi 410 kali 14 ada totalnya 5.740 New Zealand dollar. Lalu ada biaya pembuatan student visa 375, biaya hidup di New Zealand ini requirement dari imigrasi. Jadi aku membuat ini selama 6 bulan dengan asumsi 4 bulan untuk kamu belajar. Kalau nanti dikasih imigrasi 1 bulan di awal dan 1 bulan di akhir masa studi, jadi 6 bulan ya, itu perlu $10.002 dengan asumsi di imigrasi website itu ada dibuat 1 bulan kamu perlu 1.167 per bulan untuk biaya hidup. Tapi tadi aku hitung-hitung biaya hidup bisa lebih kecil dari sini. Nah, lalu ada tiket PP Jakarta Christchurch, terus itu 14 juta, medical insurance untuk 5-6 bulan sekitar 324, biaya medical check up 1.500, SKCK dan biaya lain-lain sekitar 500.000. Jadi totalnya guys 166.750 rupiah. Miss, kerja 20 jam bisa nutup nggak biaya hidup? Bisa, asal kamu tidak hedon. Coba kita lihat biaya basic ini kalau di kota aku ya. Biaya hidup untuk kos 180 1 minggu. Lalu itu kayak tempat kos aku itu sudah termasuk biaya listrik dan juga biaya internet. Lalu untuk makan kamu perlu $100 1 minggu, itu sudah lumayan, ini sudah boleh makan 1 kali ke restoran kayak gitu. Lalu yang lain-lain 50, totalnya itu 330. Aku tidak masukkan biaya transport karena saya sarankan kalian cari tempat tinggal itu yang dekat-dekat dengan tempat kamu les sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya transport ya. Nah, kalau misalnya kamu kerja ya kan, upah kalau kerja itu per minggu 1 jamnya itu sekarang upah kita di kisaran $22.70 1 jamnya. Jadi kalau misalnya kamu kerja 20 jam, bayarannya itu seminggu 454 sebelum teks, dan sesudah dipotong teks jumlahnya sekitar 372. Masih nambung kan? Masih bisa $40 1 minggu. Jadi kalau ditanya bisa nutup, bisa kalau kamu hemat. Nah, tapi saran aku jangan karena kamu kerja studinya jadi terbengkalai ya. Ingat, tujuan utama kamu adalah studi di sini. Kalau misalnya sudah pintar banget bahasa Inggris, silakan saja ya teman-teman. Jadi ukur kemampuan diri sendiri ya. Sekarang mari kita bicara tentang what to do. What do you need to do when you are still in Indonesia? Yang pertama, tentukan kota tujuan belajar kamu. Tentu saja kalau kamu pilih di Auckland biaya hidupnya lebih mahal. Kalau ke South Island biasanya lebih murah. Lalu kalau sudah, cari institusi tempat kamu les bahasa Inggris di New Zealand dan settle semua hal-hal yang diperlukan. Tadi saya kan sudah kasih list daftar university atau colleges yang menyediakan les bahasa Inggris. Coba kontak mereka satu persatu. Lalu yang berikutnya, dari sana kamu sudah boleh mulai mencari tempat tinggal, yakni mencari tempat kos, bisa mencari flat. Kalau misalnya mendesak banget nih, nggak keburu gitu ya, nggak dapat tempat tinggal, kamu boleh tinggal dulu beberapa hari di backpacker. Di sini banyak dan murah. Berikut adalah saran-saran dari Miss Ita. Yang pertama, kalau kamu mencari institusi tempat les, cari yang ada deskripsi NZQA kategori 1 provider. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat itu, berarti itu bagus dan diakui oleh NZQA gitu ya. Terus selama di sini saya encourage kamu harus pakai bahasa Inggris all time, karena tujuan kamu ke sini itu kan untuk belajar bahasa. Jangan takut salah ngomong, orang-orang di sini sangat mengerti. Bahkan mereka akan membantu kamu supaya kamu bisa belajar bahasa.
Nanti lama-lama kamu bisa self-evaluate juga guys. Misalnya sambil mendengar teman-teman kamu pikir, oh iya gue salah, lain kali aku harus ngomong begini, kayak gitu. Terus saran yang berikutnya, jadilah a good citizenship. Jangan buat onar, buat keributan, menyebarkan paham yang tidak diterima di sini gitu ya. Lalu ikutin peraturan dan kondisi yang ada di visa student kamu nanti. Terus kalau kamu ada masalah, reaching out, jangan diam-diam aja, jangan stres sendiri. Siapa yang harus di reach out? Yang pertama adalah institusi tempat kamu les. Ini adalah tugas mereka untuk memastikan kamu bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan kamu merasa nyaman selama belajar di sini. Aku ingat waktu aku baru datang kuliah di UC, setelah 1 bulan gitu ada orang yang telepon aku nanyain, apa kabar, aku tahu kamu mahasiswa baru di sini, saya pengen tahu ada kesulitan nggak dengan belajarnya, kalau ada kesulitan kita bisa ketemu, dia tawarkan begitu. Nah itu dari kesulitan secara akademik, secara kultur, misalnya nggak ada temen kayak gitu, kamu utarakan mereka, reaching out, jangan diam-diam aja, stres-stres sendiri, ntar gila sendiri ya kan. Kamu mau saya bahas apa lagi guys? Komen di kolom komentar ya. You guys. Alright.